Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru dan firman yang akan kami baca dan renungkan kiranya menolong kami bagaimana kami terus memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang pertama demikian. Inilah perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, berhadapan dengan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. Perjalanan dari Gunung Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir memakan waktu 11 hari. Pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40, Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mereka. Hal itu terjadi setelah ia mengalahkan Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon, dan Og, raja Basan yang berdiam di Astarot dekat Edrei. Di sebelah sungai Yordan, di tanah Moab, Musa mulai menguraikan hukum sebagaimana di bawah ini. Tuhan Allah kita berfirman kepada kita di Horeb, "Sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Berangkatlah, maju dan pergilah ke pegunungan orang Amori dan ke semua daerah sekitarnya di Araba, Yordan, di pegunungan, di Sevela, di tanah Negeb, dan di tepi laut, yakni negeri orang Kanaan, juga ke Libanon sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu. Lihatlah, aku membentangkan negeri itu di hadapanmu, memasuki dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka dan keturunannya. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, aku tidak dapat seorang diri saja memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambah jumlahmu 1000 kali dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana aku seorang diri dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, bebanmu, dan perkaramu? Ajukanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Kamu menjawabku, apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu baik. Lalu aku mengambil kepala-kepala sukumu, orang-orang bijaksana dan berpengalaman. Aku mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu, pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang, juga petugas-petugas lain bagi suku-sukumu. Pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu, berilah perhatian kepada perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil, baik dalam perkara antara seseorang dengan saudaranya maupun dengan pendatang yang ada padanya. Jangan pandang bulu dalam mengadili, baik orang kecil maupun orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu bawa kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kemudian kita berangkat dari Gunung Horeb dan berjalan melalui seluruh padang gurun yang besar dan mengerikan yang telah kamu lihat ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea.
Aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lihatlah, Tuhan Allahmu membentangkan negeri itu di hadapanmu. Maju dan dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan kecut hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih 12 orang dari antaramu, 1 orang dari setiap suku. Mereka berangkat dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol dan menyelidiki negeri itu. Mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Mereka juga membawa kabar kepada kita, sungguh baik negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemana lagi kita harus pergi? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita kecut dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota mereka besar dan berkubu dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Lalu aku berkata kepadamu, jangan gentar dan jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untuk kamu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun. Di sanalah engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu menggendongmu seperti seseorang yang menggendong anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan. Dialah yang mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar suara keluhanmu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, generasi yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb bin Yefunelah yang akan melihatnya. Kepada dia dan anak cucunya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Kepada aku pun Tuhan murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman, engkau juga tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Kuatkanlah hatinya, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel memiliki negeri itu. Adapun anak-anakmu yang masih kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, anak-anakmu lah yang sekarang ini belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana. Kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu berbaliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami telah berdosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang, tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Maka setiap orang di antara kamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu sangka mudah untuk maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, jangan maju dan jangan berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Jadi aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan,
kamu nekat maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang tinggal di pegunungan itu keluar menyerang kamu. Mereka mengejar kamu seperti kawanan lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak mengarahkan telinga kepadamu. Itu sebabnya kamu tinggal lama sekali di Kades. Selama itulah kamu tinggal di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki pembacaan kitab yang baru, yaitu Ulangan. Dalam judul Ibrani, kitab Ulangan berarti perkataan-perkataan yang disampaikan atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Musa yang terkait dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik bahwa perjalanan panjang bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian menunjukkan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kasih Tuhan terhadap umatnya yang dibuktikan melalui penyertaannya yang luar biasa, berkatnya yang terus menyertai dan memimpin umat Israel sejak keluar dari Mesir. Yang kedua, perjalanan bangsa Israel justru menunjukkan sikap atau karakter umat Tuhan, yaitu yang suka menggerutu, suka memberontak atau tidak taat. Pada poin yang kedua ini yang perlu mendapatkan perhatian kita, bahwa ternyata sikap suka menggerutu dan memberontak atau tidak taat itu tidak mendatangkan berkat atas mereka. Karena itu Allah tidak mengizinkan mereka, generasi mereka, memasuki tanah perjanjian, tetapi justru generasi keturunan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah dalam perjalanan hidup yang dilalui oleh umat Tuhan di padang gurun. Tetapi ketidakmudahan itu semakin dipersulit dengan sikap atau karakter mereka yang tidak benar, yaitu suka menggerutu, mengeluh, bahkan memberontak atau tidak taat pada Tuhan. Hal inilah yang menjadi refleksi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadar kita punya Tuhan yang penuh kasih dan penyertaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Di tengah pergumulan, di tengah perjalanan hidup yang kadang tidak mudah, kita sering juga jatuh dalam sikap menggerutu dan juga memberontak atau tidak taat di tengah pergumulan kita. Kita tahu bahwa sikap itu justru tidak mendatangkan berkat di tengah pergumulan kita. Karena itu mari kita belajar dari bangsa Israel. Di tengah ketidakmudahan hidup yang kita jalani, kita justru bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, dan kita percaya bahwa penyertaannya akan selalu ada dalam gumul juang kita. Karena itu mari kita menahan supaya di tengah bebannya pergumulan hidup kita tidak terus membiarkan diri kita menggerutu, bahkan tidak taat kepada Tuhan. Sebaliknya, mari kita terus bersyukur dengan menjalani kehidupan kita dan iman percaya bahwa Tuhan yang akan terus menyertai langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringnya kami, sikap atau perilaku kami dalam perjalanan hidup kami yang kadang tidak mudah, kami juga berlaku seperti bangsa Israel, suka menggerutu, bahkan memberontak, tidak taat kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk terus memperbaiki diri.
karena Tuhan terus mengasihi kami dan memberkati kami dari hari lepas hari. Ajarkan kepada kami untuk memiliki karakter yang baik yang diubahkan oleh Roh Kudus di tengah segala gumul juang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.